Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini buat saudara dan saya yang terambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 23. Ayat kunci saya bacakan mewakili semua ayat ini di dalam ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang saya kasihi, tema dari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari ayat kunci bahwa Yesus jawaban ketenangan jiwa. Yesus jawaban ketenangan jiwa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu semua orang menginginkan hidupnya tenang, jiwanya tenang di dalam hidup menjalani hidup di dunia ini. Nah, saudaraku yang saya kasihi, di sini kita belajar dari kebenaran firman Allah. Pertanyaan pertama adalah, apa dasarnya Yesus bisa menjadi jawaban ketenangan hidup? Berdasarkan ayat 27 dikatakan demikian, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudaraku, ini menyatakan bahwa Yesus berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua telah diserahkan dalam arti kuasa Allah sama dengan kuasa daripada Yesus Kristus, sehingga ini menjadi dasar bahwa Yesus mengundang semua orang untuk datang kepada Dia, karena Dia yang menjadi jawaban dalam ketenangan jiwa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu saudaraku, apa langkah yang harus kita buat, kita lakukan, kita ambil supaya hidup kita mendapat ketenangan di dalam jiwa? Saudaraku, ayat 28 berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama Bapak Ibu adalah datang kepada Yesus Kristus. Ayat ini sebenarnya pertama menghimbau, mengundang adalah yang diundang orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena bangsa Yahudi sudah tidak mampu atau berada di dalam tekanan yang begitu berat di bawah hukum Taurat, sehingga bangsa Yahudi mengalami keletihan, kelesuhan karena beban persoalan dan juga susahnya hidup di bawah hukum Taurat. Makanya ada beban berat karena makin berdosa di bawah hukum, di bawah tekanan hukum Taurat. Mereka tidak mampu dan juga tidak bisa mengikuti tekanan daripada tuntutan daripada hukum Taurat itu. Dalam arti mereka makin diperbudak oleh hukum Taurat. Tekanan hukum Taurat itu di mana penekanannya selalu ada dua. Untuk yang negatif ada selalu larangan, jangan atau tidak boleh. Dan yang kedua untuk yang positif, kamu harus. Sehingga mereka itu mengalami keletihan dan kelesuan, berbeban berat oleh tekanan daripada hukum Taurat itu. Dan disinilah Yesus mengundang mereka untuk datang kepada Tuhan, sehingga ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika bangsa Yahudi pada saat itu diundang oleh Yesus untuk datang kepada Dia supaya mereka mengalami ketenangan jiwa, supaya mereka mengalami kelegaan, undangan itu juga sama buat saudara dan saya. Langkah pertama supaya kita lepas dari tekanan bahkan beban berat, ditekankan di sana, datang pada Yesus Kristus. Yesus adalah jawaban kelegaan jiwa. Kalau kita
mau datang kepadanya. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dikatakan di dalam ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yang kedua adalah bahwa Yesus adalah jawaban kelegaan atau ketenangan jiwa. Langkah yang kedua, pikul kuk yang dipasang Yesus Kristus. Dikatakan di sana bahwa kuk yang kupasang, dikatakan di situ, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu adalah hukum. Hukum yang dipasang atau hukum yang diberikan oleh Yesus itu tidak berat. Berdasarkan 1 Yohanes 5:3, dia berkata demikian, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat." Jelas sekali dikatakan kalau kita mau mendapat jawaban kelegaan jiwa kita, mau memikul kuk yang dipasang oleh Yesus, artinya adalah mari berjalan menjalani hidup ini dengan hukum atau kuk yang diberikan, atau jalani hidup di atas hukum yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kuk itu adalah di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40, kalau saya bisa baca di sini, khususnya di dalam ayat 37, saudaraku, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, yang dimaksud oleh Yesus pikul lakuk adalah kita berjalan menjalani hidup di atas hukum. Kuk itu adalah hukum, yaitu hukum yang diberikan oleh Yesus Kristus, menjalani hidup di atas hukum. Ada kata di sana tercakup di dalam dua hukum ini, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi yang kedua adalah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita kalau mau mendapat ketenangan jiwa, berjalan dan jalani hidup di atas hukum atau kuk yang diberikan oleh Yesus, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, saudaraku yang saya kasih, di dalam ayat 29 sampai ayat 30, demikian berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Ada kata belajarlah padaku. Langkah yang ketiga, Yesus adalah jawaban ketenangan jiwa dengan langkah belajar pada Yesus. Hidup ini harus terus belajar. Belajar itu tidak ada henti-hentinya. Selama kita masih bernapas, terus belajar bagaimana menjalani hidup, bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup. Makanya Yesus berkata, "Belajarlah padaku." Belajarlah padaku, belajar pada Tuhan, belajar mengasihi, belajar dengan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini langkah yang ketiga adalah belajar pada Yesus. Bagaimana cara lemah lembut dan juga bagaimana cara mengasihi. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya buat saudara dan saya pada pagi hari ini, kalau ingin kita mengalami kelegaan, kalau ingin hidup kita mengalami, jiwa kita mengalami ketenangan, tidak ada jawaban selain daripada Yesus Kristus.
Untuk itu, kalau Yesus menjadi jawaban dalam ketenangan jiwamu, lakukan 3 hal. Datang kepada Yesus Kristus. Berjalanlah jalani hidup di atas dasar atau hukum kasih yang daripada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, jangan berhenti belajar, tapi belajarlah kepada Yesus Kristus, karena Dia rendah hati dan lemah lembut. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas renungan firman pada pagi hari ini. Biarlah terus menguatkan kami dan kami belajar daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasih. Kiranya renungan Sabas memberkati saudara. Sampai ketemu dalam renungan Sabda Bapa Surgawi di hari yang akan datang. Amin. Shalom.